Sekarang Pak Nyoman. Ini Pak, monggo Pak. Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan, Bapak Ibu dari Kementerian, saya ingin menyampaikan sedikit saja. Pertama, barangkali kalau kita cermati sesungguhnya urusan koperasi, kalau kita berangkat dari semangat pendirian yang dicetuskan Bung Hatta, rasanya sudah jauh karakternya sekarang. Kita berharap betul agar ini dikembalikan oleh pihak kementerian. Satu hal juga barangkali juga usulan nanti dalam proses pembuatan roadmap dari rencana tahun 2020 ini, banyak ada industri-industri milik rakyat yang berkaitan dengan persoalan budayanya justru terhambat perizinan oleh negara ini. Kami bisa memberikan 3 contoh, misalnya cap tikus yang ada di Manado, Sofi yang ada di Ambon, Maluku, Arak, Bali. Justru ini industri yang sungguhnya sangat membantu kegiatan ekonomi kerakyatan. Jika bir bisa beredar di Republik ini, jika vodka, whisky bisa beredar di Republik ini, kenapa arak yang notabene dilahirkan, dibuat secara turun-temurun oleh masyarakatnya justru diadang oleh berbagai banyak peraturan. Barangkali memang harusnya diberikan ruang oleh Bapak Menteri ini. Yang kedua, sekali lagi pimpinan, di samping tugas kita memberikan support termasuk juga usulan anggaran dalam rangka memperbesar anggaran untuk pihak Kementerian Mitra Komisi 6, sekali lagi dalam fungsi pengawasan, kami mohon pimpinan dalam rapat berikutnya bisa memberikan rincian kegiatan. Tidak akan paham kita anggaran yang dipakai oleh Menteri Koperasi dalam rangka program peningkatan daya saing UKM dan koperasi itu sebesar 546 M. Jadi kalau gelondongan seperti itu nyaris kita tidak akan bisa melakukan fungsi pengawasan. Begitu juga misalnya dana 95 M untuk program peningkatan sarana prasarana, itu untuk apa itu? Jadi oleh karena itu dalam kesempatan rapat berikutnya saya mohon dengan sangat pimpinan untuk bisa mendapatkan rincian kegiatan, karena dari situlah kita akan bisa melakukan fungsi dewan yang sesungguhnya di luar fungsi kita mengusulkan anggaran kepada pihak eksekutif. Yang kedua, urusan BUMN barangkali pendek saja. Kami memberikan apresiasi terhadap usaha atas statement yang dilakukan oleh pihak kementerian bahwa rekrutmen direksi akan dilakukan dengan TPA, tim penilai akhir, barangkali ini terobosan yang bagus. Bahkan usul kami tidak hanya sekedar di tingkat direksi, tapi sampai persoalan rekrutmen pegawai yang ada di BUMN. Karena selama ini sudah menjadi rahasia umum kalau bapaknya pensiun, anaknya langsung otomatis menggantikan. Jadi sehingga tidak bisa dihindari joke orang, jadi badan usaha milik negara ini jadi badan usaha milik nenek lo. Nah itu barangkali juga dirubah image ini. Harapan baru kita, apalagi menteri sekarang didampingi oleh 2 wamen, kami berharap betul bahwa akan ada perubahan yang drastis dan sangat maju di BUMN kita. Yang besar kita perbesar lagi, bila perlu expand ke luar negeri. Yang kecil bahkan mati suri membebani APBN, rasanya kita harus ikhlaskan jika memang harus dilukidasi. Kira-kira begitu, terima kasih. Di Komisi 6, karena atas arahan pimpinan tidak perlu menanggapi satu persatu, maka saya ingin memberikan penjelasan beberapa poin penting. Semuanya penting, tapi saya menganggap bahwa ada beberapa kesamaan.